Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indriati dari kelas IPS 3, jurusan Prodi Tadris IPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma penelitian kualitatif dan landasan filosofis penelitian kualitatif. Jadi, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu penelitian. Jadi, penelitian adalah sebuah kegiatan dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menemukan atau merevisi fakta-fakta dengan maksud untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menemukan suatu hal yang baru, yang kedua adalah untuk merevisi atau memperbaiki fakta-fakta yang ada sebelumnya. Kemudian tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu. Nah, ilmu ini secara historial yaitu sains atau alam. Nah, kemudian pada abad ke-19 berkembanglah ilmu sosial atau social science. Jadi, ilmu alam ini akan menghasilkan paradigma positivisme. Apa itu paradigma positivisme? Paradigma positivisme adalah paradigma yang realitasnya dianggap sesuatu yang tunggal, yang dapat diukur. Jadi, paradigma positivisme ini adalah sesuatu yang dapat diukur. Contohnya, penemuan-penemuan yang dapat disimbolkan atau dapat diangkakan. Kemudian, ilmu sosial akan menghasilkan paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi di mana apabila tadi paradigma positivisme realitas dianggap sesuatu yang tunggal, sedangkan di paradigma fenomenologi realitas itu dianggap jamak, artinya secara holistik yaitu umum. Ilmu sosial akan menghasilkan paradigma fenomenologi, di mana berbeda dengan paradigma yang dihasilkan dari ilmu alam yaitu positivisme. Jadi, paradigma fenomenologi ini merupakan paradigma yang realitasnya itu dianggap jamak. Jadi berbeda dengan positivisme tadi. Dalam ilmu sosial, paradigma yang dihasilkan adalah paradigma fenomenologi. Jadi apa itu paradigma fenomenologi? Paradigma fenomenologi ini adalah realistis yang dianggap jamak atau secara holistik dan satu secara umum. Jadi di dalam paradigma fenomenologi ini yang dilihat adalah interaksi sosialnya, di mana peneliti ini mengkaji manusia bukan dari secara fisik, melainkan secara perilaku, pikiran, dan interaksinya. Nah, yang kemudian kedua paradigma ini akan menghasilkan sebuah makna baru atau penemuan baru dan akan memunculkan metode penelitian, yaitu di mana paradigma positivisme biasanya akan diarahkan untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan paradigma fenomenologi akan menghasilkan atau melahirkan penelitian dengan metode kualitatif. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Jadi, ada fokus penelitian kualitatif. Apa itu fokus penelitian kualitatif? Fokus penelitian kualitatif adalah untuk menemukan makna-makna baru dari interaksi sosial yang peneliti amati. Nah, yang kedua itu tujuan dari penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mendeskripsikan realitas, yang kedua menemukan teori baru, dan yang ketiga adalah untuk memunculkan hipotesis. Setelah itu adalah analisis dari penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis induktif, di mana analisis induktif ini ada analisis yang bergantung atau berdasarkan pada pemikiran atau interpretasi dari peneliti, di mana seberapa jeli dan seberapa dalam peneliti dapat menginterpretasikan atau menganalisis kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan atau interaksi sosial yang dilakukan di lapangan. Seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif ini adalah merupakan penelitian yang bertujuan
bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan untuk mengetahui kondisi alamiah dan juga menemukan hal baru dalam kondisi tersebut. Penelitian kualitatif yaitu penelitian bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Nah, sudut pandang partisipan yang dimaksud di sini adalah objek yang diteliti. Nah, sudut pandang partisipan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah emik dan etik. Nah, etik ini adalah membaca fenomena-fenomena sosial berdasarkan perspektif dari peneliti. Sedangkan emik adalah membaca fenomena-fenomena sosial berdasarkan perspektif yang diteliti. Jadi, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pendekatan emik, yaitu di mana membaca fenomena-fenomena sosial berdasarkan perspektif dari yang diteliti. Namun, peneliti juga sudah dibekali sebelum meneliti sesuatu, peneliti sudah terbekali oleh teori-teori yang bersifat etik. Namun, dalam penelitian kualitatif, teori-teori ini akan berkembang dan menjadi penemuan-penemuan yang baru. Kemudian dari penelitian kualitatif tadi tersebut ada namanya mengetahui kondisi alamiah. Nah, alamiah ini berbeda dengan ilmiah. Alamiah ini lebih ke apa adanya. Jadi peneliti melihat sesuatu yang di lapangan itu apa adanya, bukan berdasarkan pemikirannya. Contoh misalnya, peneliti meneliti suasana belajar di kelas. Kemudian ada siswa yang terlambat. Kemudian peneliti menulis keterlambatan siswa sebagai data, bukan melalui pemikiran dari peneliti tersebut. Kemudian selanjutnya dari penelitian kualitatif itu terdapat menemukan makna baru dari kondisi tersebut, yang artinya di mana teori-teori sebelumnya dapat berkembang dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Adapun karakteristik dari penelitian kualitatif ini, yang pertama adalah ilmu-ilmu yang diteliti dari penelitian kualitatif ini biasanya ilmu-ilmu yang bersifat lunak. Misalnya contohnya manusia, kita meneliti mengenai pemikirannya, kemudian adalah perilakunya dan interaksi sosialnya. Yang kedua itu ada karakteristiknya, fokus penelitiannya itu luas. Jadi penelitian kualitatif ini penelitiannya luas dan tidak spesifik seperti ilmu pasti atau ilmu alam lainnya. Misalnya tuh ilmu alam yaitu meneliti mengenai sel atau mengenai tumbuhan. Namun pada penelitian kualitatif biasanya fokus penelitian itu lebih luas. Misalnya menganalisis sesuatu yang banyak. Jadi dalam penelitian kualitatif itu tidak hanya meneliti atau fokus pada satu orang saja atau dua orang, melainkan banyak orang. Contohnya satu kelas atau satu masyarakat atau satu lingkungan. Seperti itu. Kemudian karakteristik dari penelitian kualitatif ini teorinya tidak selalu general. Dan kemudian karakteristik selanjutnya adalah dalam penelitian kualitatif itu membangun teori, bukan menguji teori. Jika menguji teori itu adalah penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif adalah membangun teori atau mengembangkan teori. Jadi selain menggunakan paradigma fenomenologi, penelitian kualitatif juga dapat menggunakan landasan filosofis paradigma konstruktivisme, di mana paradigma konstruktivisme ini merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran atau realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas ini sosial itu akan bersifat relatif. Adapun selain menggunakan paradigma fenomenologi, penelitian kualitatif juga dapat menggunakan paradigma konstruktivis, di mana paradigma konstruktivis ini merupakan kerangka pemikiran penelitian
dengan menggunakan penelitian yang bersifat grounded atau penelitian yang terjun langsung ke lapangan dalam rangka mengumpulkan data yang data tersebut akan berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sekian hasil pemaparan saya mengenai paradigma dan landasan filosofis penelitian kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.